Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang budidaya hewan kesayangan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Ila radun Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan pembelajaran pada budidaya hewan kesayangan itu kalian bisa membacanya sendiri. Di sini ada 4 tentang budidaya, pengetahuan, mengumumkan jenis-jenisnya, menguraikan prasarananya apa saja, membuat prasarana. Nah, selanjutnya adalah peta konsep. Nah, peta konsep itu bercabang. Ini kalian bisa mengamatinya. Selanjutnya adalah pengertian budidaya. Yang pertama kita harus mengetahui pengertian budidaya itu apa, yaitu suatu kegiatan terencana dalam memelihara sumber daya hayati pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Pendapat lain mengatakan pengertian budidaya adalah suatu usaha yang tersusun secara terencana untuk memelihara dan mengembangbiakan suatu tanaman atau hewan. Jadi kalau kita budidaya hewan kesayangan itu adalah merupakan kegiatan yang terencana atau kita yang merencanakan dalam memelihara hewan tersebut, kemudian bertujuan untuk dikembangbiakan atau hanya sekedar memelihara. Itu juga termasuk membudidayakan. Nah, pada suatu areal lahan untuk diambil manfaatnya. Pada suatu area lahan, jika kalian tidak mempunyai lahan yang luas, itu cukup dengan menggunakan kandang, di mana kandang itu tidak kecil, bukan termasuk kecil gitu, tetapi di situ kandang itu bisa memanfaatkan ruang yang kosong. Misalnya bagian belakang rumah, di situ mungkin mengambil ruang yang tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk digunakan untuk kandang. Untuk diambil manfaatnya, nah manfaatnya itu banyak. Misalnya jika itu hanya sekedar hobi, itu manfaatnya kita ada kegiatan dan bisa menghibur diri dari kegiatan budidaya itu. Sedangkan manfaatnya untuk mengembangbiakan itu bisa dijual hewannya itu bernilai ekonomis. Selanjutnya adalah manfaat budidaya hewan. Nah, di sini secara umum untuk memperoleh keuntungan baik dari segi ekonomis, jadi dapat dijual belikan hewan yang kita kembangbiakan itu kita dapat menjual belikan. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terbukanya lapangan. Jadi kalau budidaya itu dapat membuka usaha karena hasil panennya itu dapat bernilai atau bisa dijual. Kemudian aktivitas budaya bisa dijadikan sebagai cara untuk mengelola sumber daya. Jadi budidaya itu sebuah aktivitas untuk mengembangbiakan hewan kesayangan. Kemudian secara pribadi itu ada 4. Membangun sikap bersosialisasi. Jadi ketika kita itu membudidayakan, tentunya kita itu sikap kita akan bersosialisasi dengan hewan yang kita budidayakan. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri. Ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, menumbuhkan rasa tanggung jawab itu ketika budidaya hewan, misalnya budidaya hamster, itu kita akan memiliki rasa tanggung jawab bagaimana kita rutin memberi makan atau membersihkan kandangnya. Nah, itu kan timbul dengan sadar diri. Kemudian mengurangi kejenuhan atau rasa bosan. Nah, ini tepat ketika kalian itu pada musim pandemik ini, kalian bisa membudidayakan. Misalnya
ikan untuk mengurangi rasa bosan. Jadi ada kegiatan-kegiatan di luar kegiatan sekolah untuk mengurangi rasa bosan, rasa jenuh yang ada di rumah. Itu bisa menghibur secara pribadi. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi ketika kita membudidayakan itu, kita timbul rasa percaya diri terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kita akan memiliki rasa pasti bisa untuk istilah memelihara hewan tersebut. Nah, itu menumbuhkan rasa percaya diri. Ada beberapa jenis pada budidaya ini. Ini contohnya dari yang pertama adalah kelinci. Kelinci itu ada berbagai jenis macam, anggora, persia, banyak. Nah, itu bisa digunakan untuk budidaya. Contohnya hamster juga banyak, kucing, ayam juga bisa. Atau lagi dari bangsa burung, lovebird, atau kenari, merpati, parkit, itu jenis burung. Yang kedua jenis ikan, bisa koi, cupang, atau kura-kura, atau ikan badut, itu juga bisa. Jika kalian ingin budidaya, silakan pilih yang kalian sukai, jangan yang kalian tidak sukai. Misalnya ada teman saya itu tidak suka kucing. Misalnya kalian tidak suka kucing, kemudian budidaya, nanti kucingnya itu tidak terpelihara karena kalian takut. Mungkin kalau kalian ingin memiliki atau memelihara, misalnya dari burung lovebird atau itu juga bisa. Itu membuat rasa manfaat tadi yang ada pribadian itu bisa muncul atau mengurangi kejenuhan. Nah, ya, ini adalah ciri-cirinya. Salah satu dari hewan budidaya saya ambil dari hamster. Nah, karakteristiknya hamster memiliki badan yang gemuk. Nah, lucu. Bentuknya pendek dan memiliki telinga, kaki yang lebar yang berambut. Sekujur tubuhnya dibulai rambut. Ukurannya kecil, dari 5 cm sampai 10 cm. Terbesar panjang 34 cm. Nah, itu paling terbesar. Habitatnya berasal dari Eropa, Siberia, Mongolia, dan Tiongkok Utara dan Korea. Nah, makanannya hamster itu dari makhluk omnivora, yaitu padi, buah, akar, tumbuhan, invertebrata, atau sejenis serangga seperti belalang. Kelakuannya aktif pada awal pagi hari atau akhir sore. Reproduksinya, musim pengembangbiakan terjadi pada bulan April sampai Oktober. Jadi musim pengembangbiakannya, reproduksinya atau musim kawin itu pada awal bulan April sampai Oktober. Dengan jumlah anak yang dilahirkan itu berjumlah 1 sampai 13 anak lahir. Itu cukup banyak. Nah, memulai reproduksinya ketika berumur 4 sampai 5 minggu. Jadi kalau kalian memiliki hamster dengan umur 4 sampai 5 minggu itu sudah siap untuk dikawinkan. Hamster Cina dapat melakukan reproduksi ketika berumur 2 sampai 3 bulan. Nah, lebih lama. Tempat tinggal. Hamster dapat disimpan baik di kandang maupun pada akuarium. Nah, jika kalian memiliki lahan yang tidak cukup besar, itu bisa digunakan untuk membudidayakan hamster. Nah, cukup satu kotak, mungkin tidak sampai 1 meter, mungkin 50 cm kali 50 cm itu persegi, itu bisa digunakan untuk memelihara hamster. Nah, lama hidupnya sampai berapa? Itu dibagi beberapa dari jenisnya. Dari hamster Syrian biasanya hidup tidak lebih dari 3 tahun. Jadi umurnya tidak sampai
3 tahun atau 4 tahun itu tidak. Kalau lebih dari itu sudah mati. Kemudian dari Cina 2,5 sampai 3 tahun. Nah, antara itu. Jadi umurnya itu tidak terlalu tidak banyak, cukup di sekitar 3 tahunan. Kalau kalian memiliki itu mungkin 4 tahun kemudian sudah mati, tidak terlalu lama. Nah, ini adalah ciri-ciri hewan budidaya lovebird. Nah, kalian bisa membacanya sendiri. Habitatnya, panjangnya, produksi, lama hidup. Nah, ini cukup lama, 10 sampai 15 tahun. Kemudian ciri-ciri hewan budidaya cupang. Nah, ini cupang ini indah karena warna sisiknya, siripnya itu mungkin ada jenisnya yang cukup banyak. Ada warna biru, kuning. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan warnanya putih dan merah. Kalau kalian ingin memelihara cupang itu tidak harus akuarium yang besar, cukup menggunakan botol juga bisa. Botol kaca atau botol plastik itu juga bisa. Nah, kemudian kita mempelajari tentang sarannya budidaya ternak. Nah, itu yang kita butuhkan apa saja. Di situ terpisah dari 2. Yang pertama dari bahan, kemudian alat. Dari bahan meliputi pertama itu bibit, benih. Tahu ya, bibit dan benih. Bibit dan benih itu misalnya kalian beli cupang dari pasar. Nah, kita memiliki bibit dan benih. Bibit itu ukurannya yang kecil, yang kita kembangkan, yang kita pelihara menjadi besar. Nah, itu bibit, benih. Kemudian pakan. Nah, makanannya apa saja? Kalau kita adanya cupang itu pakanannya pasti yang pertama itu bisa cacing merah, atau pakannya itu pelet atau sentrat, itu juga bisa. Atau uget-uget itu dari telurnya nyamuk, kemudian yang uget-uget. Kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan ini dibutuhkan ketika hewan pemeliharaan kita itu sakit. Atau obat-obatan itu tidak harus ketika sakit, tapi juga digunakan ada di situ. Obat-obatan itu bisa berupa vitamin atau perlindungan, dibutuhkan ketika ikan itu sebelum sakit, jadi menjaga-jaga. Kemudian air. Nah, air ini termasuk juga bahannya. Selain air itu, air digunakan digunakan sebagai untuk minum, tapi misalnya kita melihara hamster, kemudian di situ terdapat banyak air. Nah, bukan hamsternya banyak air, tetapi di kandangnya itu terdapat airnya. Nah, itu selain digunakan untuk minum, juga untuk mandi hamsternya. Selain itu juga menjaga kelembapan pada kandang, agar kandang itu tidak kering, karena uap yang ada di udara membawa udara panas, kemudian kandang itu menjadi kering. Nah, fungsinya air selain untuk diminum atau untuk dimandi juga digunakan untuk kelembapan. Paham ya? Kemudian kita mempelajari tentang alatnya. Nah, apa saja di situ? Pasti tempat. Nah, tempat makan dan tempat minum itu alat yang digunakan. Kemudian sprayer itu apa? Semprotan untuk mandi, untuk membersihkan, untuk mandi
hewannya, bukan untuk pemiliknya, tetapi mandi untuk hewannya. Kemudian untuk membersihkan kandang, nah itu kita menggunakan sprayer karena tekanannya dari sprayer itu kuat, sehingga nah ukurannya kan bisa diatur. Kalau kuat itu kan bisa membersihkan secara cepat kotoran yang ada di kandang. Nah, selanjutnya apa? Tempat kotoran. Nah, tempat kotoran itu digunakan ketika pastinya kita saat memelihara. Kemudian diletakkan di paling bawah, untuk dimana tempat kotoran itu bisa dibersihkan secara simpel, bisa ditarik kemudian dibersihkan tanpa membersihkan seluruh kandang. Nah, itu tempat kotoran. Kemudian pembersih kotoran itu macam-macamnya tadi, bisa dari sprayer atau menggunakan alat pipih untuk mengambil kotorannya. Selanjutnya adalah tahapan budidaya. Yang pertama ya tadi pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit ini sangat penting. Jangan memilih bibit itu cacat atau sakit-sakitan. Maksudnya sakit-sakitan itu tidak sehat. Nah, kalian harus memperhatikan sebelum kalian membelinya atau meminta. Nah, kalau tidak punya uang kan kalian bisa meminta teman yang memiliki budidaya hewannya cukup banyak, kalian bisa meminta. Atau yang paling mudah yang meminta. Yang kedua adalah pemberian pakan. Nah, pemberian pakan itu secara rutin, jangan sampai lupa. Minimal itu satu hari satu kali, atau ya jangan terlalu banyak. Nah, terlalu banyak nanti ikannya misalnya peliharaannya kalau kasih makan banyak nanti tidak habis. Nah, makanannya itu bisa membusuk, itu pasti merugikan kalian juga, nanti baunya juga susah. Nah, tiga, pemeliharaan tempat. Nah, harus dibersihkan minimal untuk kotorannya itu satu hari satu kali, cek terus. Kemudian kalau pembersihan keseluruhannya itu bisa satu kali atau 1 bulan 1 kali. Keempat, pencegahan penyakit atau hama. Nah, pencegahan ini menggunakan obat-obatan atau membersihkan, itu termasuk pemeliharaan tempat itu masuk pencegahan. Pemberian vitamin, nah itu termasuk. Nah, ini adalah contoh, saya ambil hamster contohnya. Nah, itu bahannya apa saja? Yang pertama, pemilihan bibit harus sehat, yang tadi yang saya jelaskan. Nah, pakannya apa saja? Yang pertama bisa pelet atau biji-bijian atau sayuran, itu juga bisa. Kemudian peralatannya apa saja? Nah, di sini peralatannya hamster, yang pertama adalah kandang. Kandang itu termasuk alat. Tempat untuk hamster hidup. Nah, itu termasuk alat. Yang kedua adalah alas kandang. Nah, alas kandang itu bisa berasal dari serbuk kayu supaya hamsternya itu temperatur suhunya itu terjaga. Nah, alas kandang dari serbuk gergaji kayu atau serbuk kayu yang bekas gergaji itu dapat menjaga suhu tersebut. Kemudian adalah tempat makan dan minum. Nah, itu sangat penting. Jangan jika kalian memelihara itu tanpa tempat makan dan minum, itu pasti tidak bisa, karena menjadi satu akan tidak higienis pakannya, nanti itu akan merusak atau tidak optimal saat kalian memelihara budidaya hewan kesayangan. Kemudian mainan. Nah, ini agar
tidak stres ya, hewannya itu kasih mainan. Seperti kalian di rumah, kalian harus itu membutuhkan namanya mainan. Jika kalian tidak memiliki mainan, mungkin kalian juga tidak terhibur, akan bosan, jenuh, tidak ada semangat hidup. Yang kelima, pembersih kotoran. Nah, itu di tempat diberi wadah seperti pasir. Nah, itu mungkin bisa diangkat. Nah, pasir tidak hanya wadah saja. Nah, gunanya pasir nanti itu jika hewan itu mengeluarkan kotoran pada pasir, kita tinggal mengangkat. Nah, otomatis pasir yang ada di dalamnya itu lengket pada kotoran. Nah, itu supaya tidak melengket pada tempatnya. Jadi pasir itu otomatis langsung menutupi namanya pasir. Nah, ini gambar sebelah ini adalah vitamin ya. Tahapannya memelihara hamster. Nah, tahapannya itu selanjutnya kalian kemudian setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya, kemudian sudah membeli hamsternya, otomatis kalian harus mengeceknya. Yang pertama adalah kesehatannya dan tingkat agresivitasnya. Nah, kita bisa mengamati hewan hamster itu aktif atau tidak. Kalau loyo mungkin itu sakit. Kalau aktivitasnya itu bisa bermain-main, berlari-larian, itu mungkin sehat. Hamster itu sehat. Kemudian proses adaptasi hamster di lingkungan baru. Nah, saat kalian membeli kemudian dilepaskan di dalam kandang, nah hamster itu tidak otomatis langsung betah di dalam kandang, mungkin butuhkan waktu untuk adaptasi pada lingkungannya. Kemudian pemeliharaan hamster dengan pemberian pakan dan minum. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian perawatan kandang hamster harus dibersihkan tadi. Pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan itu jika kalian tidak bisa menebak-nebak kalau hamster ini sehat atau tidak, sebaiknya kalian bawa ke dokter atau ahlinya atau teman kalian yang sudah bisa menganalisis apakah hamster itu sehat atau tidak. Nah, ini adalah contoh prasarana hewan kesayangan. Yang pertama ini adalah tempat ikan, akuarium ini yang kalian bisa buat di sudut-sudut meja atau di tempat belajar, itu juga bisa. Nah, ini tempat hamster. Ini ukurannya besar karena ruangnya cukup besar. Kalau kecil juga bisa. Contohnya yang ada di atas ini ukurannya tidak sampai 1 meter, mungkin hanya 70 cm sampai 80 cm, 50 kali 80 cm. Nah, rangkumannya apa saja yang kita pelajari tadi? Yang pertama, hewan kesayangan merupakan hewan yang dipelihara karena kekhasannya dan keunikannya, seperti keindahan bulunya, suaranya, dan lucuannya bilangnya. Pasti berbeda-beda antara hewan satu dan hewan lainnya. Kemudian sarannya harus dipersiapkan dalam budidaya hewan kesayangannya, yaitu apa saja yang kita pelajari tadi, dari alat dan bahan pun terdapat apa saja, yang bibit, pakan, kemudian air, obat-obatan, dari alat tempat makan, minum, dari kandang, alat untuk membersihkan, sprayer, dan lain-lain. Kemudian teknik budidaya ternak sayang harus diperhatikan. Nah, tekniknya apa saja? Yang pertama, kita membeli bibit atau meminta bibit, kemudian menyiapkan kandang, kemudian memberi pakan, minum, memberi
membersihkan, merawat, dan memelihara kandang dan lain-lain. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Jika bisa dipertanyakan lewat WA, nomor WA yang ada di grup, atau jika kalian kurang jelas, kalian bisa mempelajari pada buku prakarya kelas 8 revisi 2017. Kalian bisa membaca di dalamnya yang lengkap. Kalau kurang paham lagi, kalian bisa mencari di internet atau di buku lainnya. Cukup sekian dari saya. Jika banyak kesalahannya atau kata-kata saya kurang jelas atau tidak pantas, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.